Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di topik arus bolak-balik. Dan di video kali ini kita akan berbicara terkait dengan rangkaian arus bolak-balik. Nah, ini adalah outline atau gambaran singkat materi-materi apa saja yang akan dipelajari di video kali ini. Sebetulnya materi kali ini merupakan kelanjutan dari dua video yang sebelumnya ya, terkait dengan tegangan pada resistor, kapasitor, dan induktor. Jika di video itu kita hanya mempelajari bagaimana arus dan tegangan pada single komponen ya, pada resistor, pada kapasitor, dan induktor. Kemudian kita juga sudah belajar diagram fasor ya. Nah, sebetulnya pembahasan kita saat ini itu merupakan kelanjutan dari dua video tersebut, di mana materi yang diajarkan itu adalah yang pertama terkait dengan rangkaian RL seri ya. Jadi di dalam suatu rangkaian sana ada dua komponen ya. Yang pertama adalah resistor, kemudian yang kedua adalah induktor. Dan keduanya itu dihubungkan secara seri ya. Nah, kemudian nanti di pembahasan yang kedua nanti kita akan mempelajari terkait dengan rangkaian RC ya. Rangkaian yang tersusun dari resistor dan kapasitor, dan keduanya dihubungkan secara seri juga. Kemudian pembahasan yang ketiga nanti kita akan belajar terkait dengan rangkaian LC ya. Jadi ada induktor, ada kapasitor, dan keduanya dihubungkan secara seri. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari bagaimana rangkaian RLC ya, di dalam resistor, kapasitor, dan induktor di dalam sebuah rangkaian, dan ketiga buah komponen ini dia dihubungkan secara seri juga. Nah, untuk mata kuliah ini, karena mata kuliah rangkaian listrik dasar ini diajarkan bukan di jurusan teknik elektronika ya, maupun teknik listrik, saya tidak akan membahas terkait dengan bagaimana sih sifat dan karakteristik rangkaian RLC, tapi ketika mereka itu dihubungkan secara paralel ya. Nanti pembahasannya akan lebih kompleks atau lebih complicated. Yang penting teman-teman bisa tahu konsepnya saja ya. Bagaimana konsep diagram fasor ya, bagaimana konsep tegangan dan arus pada rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor. Oke, nanti di akhir ya kita nanti akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan rangkaian arus bolak-balik ya, yang mana di dalamnya ada resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan rangkaian RL seri ya. Misalkan di sini ada resistor ya, resistor dengan hambatan sebesar R ya. Kemudian resistor ini itu dihubungkan secara seri dengan induktor dengan induktansi sebesar L. Kemudian rangkaian ini dialiri arus listrik dengan besar IM cos omega T plus theta 0. Jadi ini arusnya adalah bolak-balik berbentuk sinusoidal. Nah, sekarang misalkan pada pada kedua ujung resistor, ini saya sebut titik yang pertama adalah titik A, kemudian ujung yang lain titik B, dan induktor itu terletak pada titik B dan titik C ya. Nah, sekarang misalkan saya ingin mengetahui berapa besar tegangan totalnya ya pada kedua komponen ini, berarti tegangan dari titik A ke titik C ya, berapa besar tegangannya. Nah, untuk menentukan berapa besar tegangan totalnya atau nilai VAC-nya, maka kita harus mengingat lagi bagaimana sifat dan karakteristik tegangan ketika komponen tersebut dihubungkan secara seri. Dan jika kita mengingat sifat-sifat tersebut, maka kita akan dapatkan persamaan ini ya. Jadi tegangan total pada komponen yang dihubungkan secara seri itu sama dengan jumlahan tegangan pada setiap komponen. Nah, berarti untuk rangkaian ini VAC dengan totalnya sama dengan VAB tegangan pada resistor dijumlahkan dengan VBC. Oke, ini yang pertama ya. Nah, selanjutnya ketika kita menghitung berapa besar VAB-nya, maka kita harus mengingat kembali di video yang sebelumnya ya, bahwa tegangan pada resistor itu kan V sama dengan I-nya dikali dengan R-nya ya. I dikali dengan R, sehingga kita akan peroleh seperti ini.
VAB-nya sama dengan IM dikali L dikali cos omega T plus theta 0. Nah, kemudian untuk VBC-nya, dulu kan kalau tegangan pada induktor itu kan sama dengan induktansinya dikali dengan DI per DT ya. Ini rumus untuk menentukan tegangan pada induktor ya. Teman-teman bisa buka lagi video yang terdahulu. Nah, ketika kita menentukan VL-nya berarti kan L-nya dikali dengan turunan dari arus ini. Ini turunannya cos ya, berarti kan min sin ya. Berarti min IM sin omega T plus theta 0 dikali dengan omega ya. Nah, itu hasilnya. Saya langsung tuliskan hasilnya aja ya. Min IM dikali dengan omega dikali L sin omega T plus theta 0. Nah, ini hasil tegangan ya pada induktor. Hanya saja karena ini bentuknya masih minus, kemudian di sini fungsinya sinus ya. Sedangkan yang ini kan fungsinya cos ya, ini harus kita konversi sehingga nanti ketika kita konversi dia akan menjadi seperti ini ya. Teman-teman bisa buka kembali bagaimana hubungan antara sin dan cos ya. Jadi saya akan dapatkan seperti ini. Untuk VBC-nya tegangan pada induktor sama dengan IM dikali dengan XL cos omega T plus theta 0 plus V per 2. Nah, XL di sini itu menunjukkan nilai reaktansi ya. Reaktansi induktif ya. Induktif yang mana besarnya XL itu sama dengan omega dikali dengan L. Berarti kalau yang persamaan ini dia akan menjadi min IM dikali dengan XL sin omega T plus theta 0. Oke. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Di awalnya tentukan dulu tegangan pada induktornya berapa, baru setelah itu dikonversi dari sin ke cos, maka teman-teman akan dapatkan yang ini. Oke, dari sini kita lihat bersama bahwa dua fungsi ini, di sini ada VAB dan VBC, dia tidak sefasa ya. Tidak sefasa. Karena apa? Karena pada fungsi yang pertama VAB di sini kan cos omega T plus theta 0. Sedangkan pada VBC di sini ada V per 2. Jadi ada perbedaan fasa sebesar V per 2. Nah, maka kita dapat menggunakan diagram fasor untuk dapat menyelesaikan persamaan ini. Sekarang bagaimana diagram fasornya? Tentu yang pertama teman-teman lakukan adalah menentukan sudut datarnya. Saya buat di sini sudut datarnya adalah omega T plus theta 0, sehingga untuk fungsi yang pertama yang ini ya. Yang ini berarti nilai A-nya itu adalah IM dikali dengan R. Ini adalah diagram fasor untuk fungsi yang pertama. Nah, sekarang untuk fungsi yang kedua, berarti yang VBC ya. Fungsi yang kedua, nah di sini amplitudonya itu kan IMXL ya. Kemudian dia terletak sebesar V per 2, berarti 90 derajat dari sudut datar omega T plus theta 0. Kalau digambar berarti menjadi seperti ini ya. Ini amplitudonya adalah IM kali XL, kemudian letaknya di sini. Nah, selanjutnya hasil penjumlahannya itu sama dengan nilai VM yang ini kan ya. Ini adalah hasil penjumlahan antara fungsi yang pertama VAB dan VBC, fungsi yang kedua. Jadi amplitudonya adalah VM dan letaknya itu dia terletak sejauh theta dari sumbu datar omega T plus theta 0. Oke, ini adalah diagram fasor untuk kedua fungsi ini ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Sekarang bagaimana untuk menentukan nilai VM-nya, pertanyaannya ya. VM yang ini, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini bisa kita pakai rumus yang dulu ya. Dulu kan di materi terkait dengan fasor, saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita mencari nilai amplitudo itu kan sama dengan
A1 kuadrat ya, amplitudo fungsi yang pertama dijumlahkan dengan amplitudo fungsi yang kedua dijumlahkan dengan 2A1 A2 cos theta. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, fungsi yang pertama dan kedua, ini kan sudutnya adalah 90 derajat. Ini berarti cos 90 derajat. Nah, ternyata cos 90 derajat itu sama dengan 0. Sehingga A-nya itu sama dengan A1 kuadrat plus A kuadrat. Dan tidak lain, ini adalah persamaan ya. Persamaan Pythagoras. Oke ya. Jadi kita bisa gunakan persamaan atau dalil Pythagoras untuk menentukan berapa besar Vm untuk diagram fasor ini. Nah, dari sini nilai Vm-nya itu sama dengan apa? Berarti Vm-nya itu sama dengan akar dari A1-nya, berarti kan IM dikali dengan R ya, dikuadratkan dijumlahkan dengan IM dikali dengan XL dikuadratkan. Seperti ini kan ya. Hasilnya adalah akar ini IM kuadrat R kuadrat plus IM kuadrat XL kuadrat. Ini akan sama dengan akar dari IM kuadrat R kuadrat plus XL kuadrat ya. Nah, ini IM nya bisa saya keluarkan ya, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Jadi Vm itu sama dengan IM dikali dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Ini adalah persamaan untuk menentukan Vm ya. Nah, selanjutnya arahnya. Untuk arahnya bisa kita gunakan persamaan tangan ya. Tangan itu kan depan per samping ya. Depannya itu adalah yang bagian ini ya. Sampingnya itu berarti yang ini. Nah, berarti kalau di sini tan theta itu sama dengan depannya itu adalah IM XL per sampingnya adalah IM dikali dengan R. IM nya bisa dicoret sehingga tan theta itu sama dengan XL dibagi dengan R. Theta sama dengan berapa ya? Theta sama dengan ini, tan pangkat min 1 XL dibagi dengan R. Oke, sampai sini kita sudah belajar menentukan ya, menentukan nilai Vm dan nilai theta dari diagram fasor ketika ada resistor dan induktor dihubungkan secara seri. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan bentuk umum ya, bentuk umum tegangan tegangan dari titik A ke titik C atau tegangan totalnya sama dengan VAC sama dengan Vm ya, cos omega T plus theta 0 dijumlahkan dengan nilai theta yang sudah kita peroleh tadi yang ini. Nah, sekarang kita masukkan nilai Vm-nya. Vm-nya sama dengan IM dikali akar R kuadrat plus XL kuadrat cos omega T plus theta 0 plus theta. Nah, kemudian dari sini muncul istilah baru namanya impedansi ya. Impedansi ini biasanya disimbolkan dengan Z ya. Dia itu menunjukkan hambatan ya, menunjukkan nilai hambatan. Jadi untuk impedansi atau hambatan pada rangkaian seri RL itu dapat dinyatakan dengan Z sama dengan L kuadrat plus XL kuadrat, sehingga persamaan ini itu menjadi lebih sederhana ya, sehingga jadi seperti ini, VAC sama dengan IM dikali Z dikali cos omega T plus theta 0 plus theta. Oke, ini adalah beberapa persamaan penting pada rangkaian RL ya, rangkaian resistor dan induktor yang keduanya dihubungkan secara seri. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan rangkaian RC seri. Nah, misalkan di sini ada sebuah rangkaian ya, tersusun dari resistor dan kapasitor, dan keduanya dihubungkan secara seri.
Nah, kemudian pada rangkaian ini mengalir arus besar IM cos omega T plus theta 0 sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan berapa besar tegangannya, prosesnya sama seperti yang tadi. Berarti tegangan totalnya VAC ya, dari sini sampai ke sini ya, itu sama dengan jumlahan tegangan untuk resistor VAB jumlahkan dengan tegangan pada kapasitor VBC ya. Di VAC sama dengan VAB plus VBC. Untuk VAB-nya itu sama dengan IM kali R cos omega T plus theta 0 dijumlahkan dengan VBC-nya itu sama dengan IM dikali XC cos omega T plus theta 0 min V per 2. Jadi ini adalah nilai tegangan pada kapasitor setelah dia itu dirubah dalam bentuk cos ya. Nah, pada persamaan ini di sini ada nilai XC ya. XC itu apa? XC itu adalah reaktansi kapasitif ya. Yang mana besarnya XC itu sama dengan 1 per omega C ya. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan tegangan ya untuk rangkaian ini. Jadi persamaan tegangannya seperti ini. Kemudian kalau kita gambar dalam diagram fasor, kemudian kita tentukan sumbu datarnya. Sumbu datarnya adalah saya buat omega T plus theta 0. Berarti untuk fungsi yang pertama yang VAB ya, nilai A-nya, nilai tegangan maksimumnya, berarti kan yang ini ya. Itu menjadi seperti ini diagram fasornya. Jadi, besar amplitudenya adalah IM kali R, kemudian dia sejajar dengan sumbu datar omega T plus theta 0. Nah, ini untuk fungsi yang pertama, untuk tegangan AB. Nah, kemudian untuk tegangan BC, di sini karena sumbu datarnya omega T plus theta 0, kemudian di sini negatif ya, maka fungsi yang kedua itu terletak 90 derajat ya. 90 derajat searah dengan jarum jam, karena dia negatif tadi. Bisa saya gambar diagram fasor untuk fungsi yang kedua seperti ini. Besar amplitudenya adalah IM dikali dengan XC. Nah, ini adalah diagram fasor untuk fungsi VAB dan VBC. Nah, sekarang di sini kita harus menjumlahkan ya, sama seperti yang tadi, harus menjumlahkan dua buah fungsi trigonometri yang mana keduanya itu tidak satu fasa. Nah, oleh karena itu kita harus jumlahkan secara fasor. Jadi di sini nanti kita sama seperti tadi ya, kita menentukan nilai VM-nya dan nilai tetanya. Hanya saja untuk kasus yang kedua ini nilai tetanya itu dia negatif ya. Kenapa negatif? Karena sudut teta di sini berada di bawah ya, berada di bawah dari sumbu datarnya. Baik, untuk menentukan berapa besar VM-nya, caranya sama seperti pada kasus yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa gunakan persamaan Pythagoras. Di sini saya langsung tuliskan saja rumus jadinya. Jadi VM-nya sama dengan IM dikali dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, kemudian untuk sudutnya ini tan pangkat min 1 XC reaktansi kapasitif dibagi dengan R. Nah, ini juga proses sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, dari besaran-besaran yang sudah kita peroleh ini, maka bisa kita tentukan bentuk umum tegangannya ya, atau nilai VAC-nya itu sama dengan VM ya, tegangan maksimumnya atau amplitudonya dikali cos omega T plus theta 0 min ya, min theta. Kenapa minus? Karena nilai VM itu berada di bawah sumbu datarnya tadi. Nah, kalau saya masukkan, maka VAC sama dengan IM dikali akar R kuadrat plus XC kuadrat cos omega T plus theta 0 min theta. Nah, dari sini juga muncul yang namanya impedansi ya, yang tadi disimbolkan dengan Z. Untuk rangkaian RC, nilai impedansinya sama dengan R kuadrat plus XC kuadrat. Sehingga dari sini nilai VAC-nya sama dengan IM dikali dengan impedansi Z dikali dengan cos omega T plus theta 0 min theta. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang ketiga,
itu terkait dengan rangkaian LC seri ya. Misalkan di sini ada induktor, induktor L dan kapasitor C, duanya dihubungkan secara seri, kemudian mengalir di dalamnya arus sebesar Im cos omega T plus theta 0. Sekarang kita ingin menentukan tegangan totalnya atau tegangan dari titik A ke titik C-nya. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya, jadi VAC sama dengan VAB plus VBC. Untuk VAB-nya itu sama dengan Im XL cos omega T plus theta 0 plus V per 2. Sedangkan untuk VBC-nya Im dikali XC cos omega T plus theta 0 min V per 2. Nah, kedua persamaan ini keduanya berbentuk kosinus, hanya saja yang berbeda pada bagian ini ya. Kalau yang ini plus V per 2, kalau yang ini min V per 2. Nah, kedua persamaan ini salah satu bisa kita sederhanakan menggunakan sifat ini ya. Jadi cos alfa, ini sifatnya cos alfa sama dengan min cos alfa plus V. Sehingga kalau misalkan persamaan yang ini ya, persamaan yang ini saya rubah atau saya modifikasi menjadi, saya ambil bagian cosnya saja di sini ya, cos omega T plus theta 0 min V per 2, maka ini menjadi, yang ini muncul minus ya, min cos di sini omega T plus theta 0 ya, min V per 2. Setelah itu dijumlahkan ya, dijumlahkan dengan V. Nah, ternyata setelah dijumlahkan dengan V, ini kan min setengah ya, min setengah V ya, ini 1 V, berarti kalau dijumlahkan menjadi plus V per 2 atau plus setengah V. Sehingga yang persamaan ini, fungsi cos ini dia menjadi seperti ini, sama dengan min cos omega T plus theta 0 plus V per 2. Nah, ngapain sih fungsi yang ini saya rubah kok jadi negatif? Nah, ternyata ada hubungannya ya. Nanti persamaannya menjadi sederhana. Saya masukkan ya. Yang ini VAC sama dengan ini VAB-nya tetap ya. Dikurangi dengan VBC-nya. Ini IM dikali XC dikali cos ya, omega T plus theta 0 plus V per 2. Yang ini. Minusnya jadi di sini. Jadi tadi yang awalnya di sini plus, sini jadi minus. Nah, dari sini ada dua buah variabel yang sama ya. Dari dua persamaan ini yaitu IM ya, di sini juga ada IM kan ya. Nah, yang bagian ini juga sama dengan bagian yang ini, sehingga persamaan VAC ini dia menjadi lebih sederhana, menjadi seperti ini ya. VAC sama dengan IM dikali XL dikurangi dengan XC cos omega T plus theta 0 plus V per 2. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan tegangan AC ya, tegangan total AC ketika ada induktor dan kapasitor dihubungkan secara seri. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan diagram fasornya? Diagram fasornya itu bisa jadi dia berbentuk seperti gambar A ya, gambar A, bisa juga bentuknya seperti gambar B. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nilai reaktansinya. Kalau yang A, di sini nilai reaktansi induktifnya atau nilai XL-nya itu lebih besar daripada reaktansi kapasitifnya. Jadi kalau kita lihat persamaannya di sini kan sumbu datanya saya buat omega T plus theta 0 ya. Berarti nanti jadinya karena yang kapasitif itu negatif, jadinya seperti ini. Ini sumbu datarnya, kemudian yang induktor ke atas ya, yang kapasitor ke bawah ya, seperti ini ya. Nah, ketika reaktansi induktifnya lebih besar dari kapasitif, maka nanti nilai Vm-nya dia akan ke atas ya, mengikuti reaktansi induktifnya. Tetapi ketika nilai Xc-nya yang lebih besar daripada XL-nya, maka nanti nilai Vm-nya dia akan ke bawah, mengikuti yang tegangan pada kapasitornya ya, tegangan atau reaktansi kapasitifnya arahnya ke bawah. Nah, sekarang bagaimana ya ketika nilai XL
itu sama dengan XC ya. Kalau nilai XL sama dengan XC berarti kalau dia dijumlah dia akan menjadi 0 ya. Atau tegangannya dia akan menjadi 0 ya. Nah, ini mungkin terjadi. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadi pada saat yang tadi, XL sama dengan XC. Berarti kalau ini diuraikan, XL-nya itu sama dengan omega L, itu sama dengan seper omega C. Sehingga omega bersama dengan seper akar L dikali dengan C. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan kapan rangkaian LCD itu dia akan mengalami resonansi atau istilahnya melemah ya sampai 0 ya. Nah, ini beberapa catatan penting ya ketika rangkaian LC tersebut mengalami resonansi. Jadi pada kondisi resonansi terdapat beda tegangan ya, antara dua ujung induktor dan dua ujung kapasitor. Tetapi kedua tegangan tersebut sama besarnya dan berlawanan fasa sehingga dia itu akan saling menghilangkan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika induktor dan kapasitor tersusun secara seri, maka tegangan antara ujung-ujung luar induktor dan ujung luar kapasitor dia totalnya akan sama dengan 0 ya. Jadi V-nya dia akan sama dengan 0 pada saat rangkaian LC seri itu mengalami resonansi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir terkait dengan rangkaian RLC ya. Rangkaian RLC seri. Nah, misalkan di sini ada resistor, ada kapasitor ya, dan induktor. Tiga-tiganya dihubungkan secara seri, kemudian dialirkan dengan arus sebesar IM cos omega T plus theta 0. Nah, nilai tegangan untuk masing-masing komponen ini sudah saya catatkan di sini ya. Untuk VAB-nya yang ini, kemudian VBC-nya yang ini, VCD-nya yang ini. Sehingga untuk tegangan totalnya tinggal kita langsung jumlahkan saja. Berarti di sini tegangan total VAD ya. Dari A sampai D sama dengan VAB plus VBC plus VCD. Saya masukkan di sini VAB-nya IM kali R cos omega T plus theta 0 dijumlahkan dengan VBC-nya IM kali XL cos omega T plus theta 0 plus V per 2 dan CD-nya IMXC cos omega T plus theta 0 min V per 2. Nah, selanjutnya saya gambar tiga fungsi tadi dalam bentuk diagram fasor. Kemudian saya buat sumbu datarnya adalah omega T plus theta 0, sehingga untuk fungsi yang pertama VAB amplitudenya nilai tegangan maksimumnya dia akan sejajar dengan sumbu datarnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang induktor ya, karena tadi yang induktor di sini plus V per 2 ya, sehingga gambar diagram fasornya dia ke atas seperti ini dengan nilai tegangan maksimumnya adalah IM kali XL dan ini untuk yang kapasitor ya. Nah, ini juga dia bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama dia seperti gambar A diagram fasornya, kemudian bisa jadi seperti gambar B diagram fasornya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nilai XL-nya ya. Jadi ketika nilai XL-nya lebih besar dari XC, maka nanti resultan untuk sumbu tegaknya dia akan jadi seperti ini ya. Yang ungu ini. Jadi dia mengarah searah dengan tegangan pada induktor. Tetapi ketika XC-nya lebih besar dari XL, maka nanti dia resultannya akan ke bawah ini ya. Akan searah dengan tegangan maksimum pada kapasitor. Nah, kemudian dengan menggunakan dalil Pythagoras kita bisa menentukan nilai Vm-nya ya. Vm-nya sama dengan berarti nilai IM kali R-nya
yang ini ya. Ini kan berarti yang ini dikuadratkan, dijumlahkan dengan IMXL min IMXC dikuadratkan. Jadi yang ini dikurangi dengan yang ini, baru setelah itu dikuadratkan. Sama dengan, karena dia seri, maka bisa saya keluarkan sama dengan IM kali akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Atau sama dengan IM dikali dengan Z. Dimana Z pada persamaan ini adalah menunjukkan nilai induktansi ya. Induktansi rangkaian RLC ya, RLC seri. Yang mana besarnya adalah R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, selanjutnya untuk nilai sudutnya, theta sama dengan tan pangkat min 1 XL min XC dibagi dengan R. Dengan demikian, bentuk umum tegangan antara titik A dan D sebagai fungsi waktu dapat kita tuliskan dengan VAD sama dengan IM dikali dengan Z-nya, impedansi rangkaian RLC seri, dikoskan dengan omega T plus theta 0 dijumlahkan dengan nilai theta. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh soal untuk materi ini. Kita bahas contoh soal yang pertama. Di sini ada hambatan, berarti ada resistor ya, besar hambatannya adalah 30 kilo ohm, dihubungkan secara seri dengan induktor dengan induktansi 0,5 Henry. Saya gambar di resistor ini, R-nya adalah 30 kilo ohm, dihubungkan secara seri dengan induktor, induktansinya 0,5 Henry. Nah, kemudian dihubungkan pada suatu rangkaian AC. Saya anggap aja seperti ini ya, rangkaian AC. Hitunglah impedansi. Yang ditanyakan adalah nilai Z ya. Impedansi rangkaian jika frekuensi sumber adalah 60 Hz. Nah, di sini satuannya adalah Hz, sehingga di sini ini adalah menunjukkan nilai F ya. A 60 Hz dan B itu adalah 5 kali 10 pangkat 4 Hz. Oke, untuk menentukan impedansi pada rangkaian RL ya, kita dapat gunakan persamaan Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikuadratkan. Nah, sekarang kalau untuk nilai hambatan, dia kan tidak bergantung pada jenis arusnya ya. Jadi mau AC mau DC, hambatannya tetap sama. Mau frekuensinya kecil atau besar, dia akan tetap sama. Tetapi untuk nilai reaktansi, dia berubah ya. Kalau frekuensinya kecil dan besar, nilai reaktansi dia tidak akan sama. Ya, sekarang kita hitung masing-masing dulu ya. Yang A itu pada saat F sama dengan 60 Hz. Maka nilai XL nya itu sama dengan omega L sama dengan 2VFL sama dengan 2 V nya 3,14 ya, dikali dengan F nya adalah 60 dikali L nya adalah 0,5. Hasilnya adalah 188,4. Satuannya adalah ohm ya, karena nilai XL itu adalah reaktansi menunjukkan nilai hambatan. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai impedansinya. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat sama dengan akar R kuadratnya 30.000 ya, dijadikan ohm kuadrat plus 188,4 dikuadratkan. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya, saya langsung tuliskan hasil akhirnya saja. Nanti yang diperoleh adalah 30.000,59 ohm. Atau ini bisa saya abaikan sehingga nilai impedansinya sama dengan 30 kilo ohm.
Baik, kita sudah dapatkan jawaban yang A. Sekarang kita jawab yang B ya. Pada saat F-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 Hz. Sekarang kita tentukan XL-nya dulu. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat 4 dikali L-nya 0,5. Hasilnya nilai impedansinya adalah 1,57 kali 10 pangkat 5. XL nya 1,57 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita tentukan nilai Z nya. Z sama dengan akar, ini rumusnya sama ya dengan yang ini. Saya langsung masukkan nilai R dan XL nya saja. Ini berarti 30.000 watt plus 1,57 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, berarti 157.000 watt sama dengan nilai Z nya. Saya langsung tuliskan hasil akhirnya saja. Nah, nanti yang diperoleh adalah 159.840,54 ohm. Kalau ini bisa saya bulatkan menjadi 160.000 ya, atau sama dengan nilai Z nya sama dengan 16 1,6 1,6 kali 10 pangkat 5 ohm. Nah, ini adalah nilai impedansi pada saat frekuensinya adalah 5 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi semakin tinggi frekuensi sumber arusnya, maka nilai impedansinya akan semakin besar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan contoh soal yang kedua. Rangkaian seri RC. Rangkaian seri RC mengandung hambatan 100 ohm dan kapasitansi 1 mikro. Jadi ada resistor ya, dan ada kapasitor. Yang satu R-nya adalah 100 ohm, kemudian yang ini kapasitasnya ada 1 mikrofarad. Jika tegangan antara kedua ujung kapasitor adalah 10 cos 2000 T plus V per 6, tentukan arusnya. Anggap aja ini dihubungkan dengan sumber AC ya. Kemudian tegangan antara dua ujung kapasitor, berarti yang ini ya. Misalkan saya ukur tegangannya, nah, itu nanti besarnya adalah 10 cos 2000 T plus V per 6. Tentukan arusnya yang mengalir. Kemudian yang kedua, tegangan antara dua ujung resistor. Berarti dari sini ke sini berapa nilai V-nya ya? V-nya berapa? Kemudian yang C, tentukan tegangan total antara dua ujung resistor, antara ujung resistor dan ujung kapasitor. Berarti nilai tegangan dari sini sampai ke sini ya. Oke, kita bahas yang pertama ya, arus yang mengalir ya. Nah, sebetulnya untuk menentukan arus yang mengalir, teman-teman bisa gunakan persamaan ini ya. I sama dengan C dV per dt. Sumbernya dari sini. Ini adalah hukum Ohm untuk kapasitor. Sekarang kita masukkan, C-nya adalah 10 pangkat min 6 karena 1 mikro ya. Nah, dikali dengan turunan dari tegangan ya terhadap waktu. Berarti ini 10 cos 2000 T plus V per 6 sama dengan 10 pangkat min 6. Ini cos diturunkan menjadi min sin, berarti min 10 sin 2000 T plus V per 6. Kemudian yang bagian dalam ini diturunkan terhadap waktu. Ini adalah 2000 V per 6 sama dengan, sekarang saya kalikan 10 pangkat min 6
Kemudian ini min 10 dikali dengan 2000, berarti min 20.000 sin 2000 T plus V per 6. Ya, sekarang saya kalikan dengan yang ini, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 6 dikali dengan 20.000 min 0,02 nih ya, sin 2000 T plus V per 6. Oke ya, ini adalah arus yang mengalir pada kapasitor. Nah, kalau misalnya ini arusnya saya rubah dalam bentuk cos, maka menjadi, kemudian yang ini saya positifkan ya, bersamanya menjadi 0,02 cos 2000 T plus V per 6 dijumlahkan lagi dengan V per 2 ya. Kalau dia dirubah ke cos, hasilnya arusnya 0,02 cos 2000 T plus 4V per 6. Ini adalah nilai arus ketika dia itu dinyatakan dalam bentuk cos. Ini jawaban yang A ya. Nah, sekarang kita akan menjawab yang B, tegangan antara dua ujung resistor. Untuk menentukan tegangan VR ya, saya simbolkan dengan VR, tegangan pada resistor, itu adalah arus yang melewati resistor dikali dengan hambatannya. Nah, sekarang arus yang melewati resistor itu kan sama dengan arus yang melewati kapasitor. Kenapa sama? Karena rangkaiannya itu seri, sehingga ini bisa saya masukkan saja arusnya 0,02 cos 2000 T plus 4 per 6 V, kemudian dikalikan dengan R nya adalah 100, sehingga nilai tegangan pada dua ujung resistornya sama dengan 2 cos 2000 T plus 4 per 6 V. Ini adalah jawaban yang B. Sekarang kita akan menjawab yang C ya, tegangan total pada dua ujung kapasitor. Saya jawab di slide yang selanjutnya saja. Saya gambar lagi. Sini R-nya adalah 100 ohm. Di sini C-nya adalah 1 mikrofarad. Tegangan totalnya berarti dari sini sampai sini ya. Berapa nilai V-nya ya? Tegangannya berapa? Kalau misalkan diukur. Teman-teman ingat bahwa Vtot di dalamnya itu dia ada nilai tegangan maksimum dan ada juga nilai sudutnya ya. Nah, untuk menentukan tegangan maksimumnya, itu kan rumusnya tadi apa? Arus maksimumnya dikali dengan Z ya, impedansi. Teman-teman bisa buka kembali di video yang tadi. Kemudian untuk menentukan sudutnya, ini bisa kita tentukan dengan persamaan tan pangkat min 1 XC dibagi dengan R ya. Oke, sekarang kita cari yang VM nya dulu ya. VM sama dengan IM dikali dengan Z. Nah, Z nya ini masih tanda tanya ya, ini masih kita belum tahu, sehingga harus kita cari tahu dulu. Z sama dengan akar dari apa? R kuadrat plus XC kuadrat sama dengan akar R kuadrat plus XC nya itu adalah 1 omega C dikuadratkan sama dengan akar 100 kuadrat plus 1 omega nya tadi berapa? Omega nya adalah 2000 ya, 2000 dikali C nya adalah 10 pangkat min 6 dikuadratkan, hasilnya adalah akar 100 kuadrat plus 500 kuadrat. Hasilnya nilai Z nya itu sama dengan
500,1 ohm. Kurang lebih sebesar ini ya nilai impedansinya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini nilai VM-nya, IM-nya, arus maksimumnya. Arus maksimumnya berarti nilai yang ini ya, nilai IM-nya. Nilainya berapa tadi? 0,02 dikali dengan 500,1. Nah, hasilnya adalah kurang lebih VM-nya itu sama dengan 10 ya. 10 volt. Oke, kita sudah mendapatkan nilai VM-nya. Sekarang tinggal yang tetanya ya. Theta sama dengan tan pangkat min 1 XC per R sama dengan tan pangkat min 1 XC nya tadi 500 ya, 500 per R nya 100 sama dengan, nanti akan teman-teman dapatkan nilai tetanya itu sama dengan 1,373 radian, atau kalau misalkan dalam bentuk derajat nilainya adalah 78,69 derajat. Nah, di sini saya buat dalam bentuk V saja ya, agar nanti bisa dijumlahkan dengan yang ini ya. Nah, tadi di sini ada 4/6 V. Kalau dibuat dalam bentuk V, maka hasilnya adalah 0,44 V. Oke, nilai VM dan nilai theta sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal kita tuliskan bentuk persamaan umumnya ya, vetotnya. Dari sini maka vetotnya itu sama dengan VM cos omega T plus theta 0 plus theta. Oh sorry, ini negatif ya, ini negatif karena tadi kalau untuk rangkaian RC ya, rangkaian RC dia diagram fasenya kan seperti ini ya. Jadi nanti nilai VM-nya di bawah sumbu datarnya sehingga negatif. Ya, sekarang kita masukkan VM-nya itu adalah 10 tadi ya. 10 cos omega T-nya berarti 2000 T plus 4/6 V atau dikurangi ya, dikurangi dengan theta 0 nya 0,44 sama dengan vetotnya sama dengan 10 cos 2000 T plus ini yang bagian ini dan ini bisa kita kurangi ya, hasilnya adalah 0, sorry ada sedikit trouble, 0,23 V. Oke, ini adalah nilai tegangan total ya, nilai tegangan total dari ujung resistor sampai ujung kapasitor yang ini. Tegangan totalnya adalah 10 cos 2000 T plus 0,23 V. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.